야, 너 뭘 멀뚱히 쳐 보고만 있어. 좋아. 거기서 내라고! Halo Perukmania dimanapun kalian berada, saya senantiasa selalu mendoakan agar kalian beserta keluarga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan mengulas sebuah film seru yang diadaptasi dari sebuah webtoon, di mana pada intinya film ini akan menceritakan bagaimana seorang remaja lemah dan penakut yang selalu menjadi korban bully, akhirnya mampu bertransformasi menjadi seorang pria brutal dan menakutkan serta disegani tatkala dirinya telah berlatih bela diri dengan seorang mantan petarung juara dunia. Bagaimanakah kisahnya? Inilah dia. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Doyun. Ia adalah seorang atlet MMA profesional yang baru saja selesai mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilannya dalam mempertahankan gelar juara dunia 2 kali berturut-turut. 야, 엄마 자체 겁나 많이 했다. Di saat Doyun tiba di rumah, ia sangat syok menyaksikan ibu dan adiknya tewas tergeletak bersimbah darah. Ketika masih kebingungan dan bertanya-tanya dengan apa yang sesungguhnya terjadi, tiba-tiba seseorang mencekiknya dari belakang. Rupanya mereka adalah para perampok yang memasuki rumah Doyun yang telah membunuh ibu dan adiknya dengan keji. Namun dengan keahliannya sebagai petarung, Doyun dengan mudah menghabisi ketiga perampok tersebut. Alhasil, Doyun pun dipenjara akibat membunuh 3 orang perampok itu. Namun karena umurnya masih 18 tahun, Doyun ditempatkan di penjara remaja dan akan dipindahkan ke penjara dewasa ketika umurnya telah mencapai 21 tahun. 2 tahun kemudian, di sebuah kelas yang dapat diperkirakan itu adalah sekolah tingkat SMA, terdapat seorang remaja bernama Cha Wosul. Karena penyebutan nama orang Korea terlalu susah untuk diucapkan, jadi kita panggil saja dia sebagai Bisul. Bisul ini adalah seorang anak miskin yang berbadan mungil, pendiam, culun, cengeng, serta penakut, sehingga karena keadaannya demikianlah yang membuat Bisul tak jarang menjadi objek bulian dan perundungan orang-orang di lingkungannya. Tak lama berselang, seorang murid baru pindahan dari sekolah lain memasuki kelas itu. Dia bernama Bae Sok Chan. Da-chan ini adalah seorang petinju tingkat pelajar yang berhasil menjadi juara 1 tingkat nasional tahun kemarin. Dan ketika Da-chan diperkenalkan oleh guru, Bisul yang melihatnya sekilas tiba-tiba menjadi gugup dan ketakutan. Singkat cerita, tepat setelah guru meninggalkan ruangan kelas, Da-chan langsung berjalan menghampiri Bisul dan tiba-tiba saja ia mencekiknya. Ternyata alasan dibalik ketakutan Bisul ketika melihat Da-chan adalah karena mereka telah saling mengenal dan bersekolah di tempat yang sama sewaktu SMP. Dan rupanya dibalik ketenaran dan prestasi mentereng sebagai seorang juara tinju tingkat nasional, Da-chan juga terkenal sebagai seorang murid tengil yang kerjaannya selalu saja melakukan perundungan kepada murid-murid lemah, bahkan kepada perempuan. 뭐하는 짓이야? 너 미쳤어? Bisul yang berusaha menghentikan perbuatan Da-chan pun mendapatkan tendangan, tamparan, serta parokan bertubi-tubi di kepala. Namun setelah sempat hampir pingsan, Bisul berusaha kembali berdiri sambil mengacungkan sebuah pena ke arah Da-chan. Da-chan yang melihat itu tersenyum angkuh lalu malah menantang Bisul untuk menusuknya. Ibarat kata orang kampung saya, overconfident alias terlalu percaya diri dan beranggapan jika si Bisul takkan berani melakukannya, kini Da-chan telah meraung-raung dengan merdunya. Akibat hal itu, Bisul pun harus berhadapan dengan hukum dan malangnya alasan Bisul menusuk sebelah mata Da-chan dengan dalih membela diri tak dibenarkan oleh hakim. Mau tak mau, Bisul pun terpaksa harus mendekam di penjara. Dan di hari pertama Bisul di penjara, ia dan 1 orang temannya yang sama-sama baru masuk di sana, kita sebut saja Anjang, menerima arahan dari beberapa senior tentang segala hal agar dapat hidup aman dan tentram di penjara itu. Di mana di tempat itu semua tahanan dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan dipimpin oleh seorang ketua. Yang katanya lagi, seseorang yang berhak menjadi ketua akan ditentukan dengan ini.
Senior juga menerangkan jika ia bukanlah seorang ketua, sedangkan ketua mereka sebenarnya adalah pria bernama Jusung, seorang mantan ketua atlet judo nasional yang mana saat ini diakibatkan oleh sebuah perkelahian ia ditempatkan di ruangan isolasi. Jadi karena ketua mereka, Jusung saat ini tak ada di tempat untuk melindungi mereka, maka senior memperingati Bisul dan Anjang untuk sebisa mungkin menghindari bermasalah dengan dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang diketuai oleh seseorang yang tinggi besar bertenaga badak bernama Jojon. Dan yang kedua adalah si pendek bernama Soyong yang mungil namun gesit dan sangat lincah. Di samping ketiga orang tersebut ada satu orang lagi yang perlu atau sangat penting sekali untuk dihindari. Karena tak ada yang setara dengannya, bahkan jika ketiga ketua bergabung untuk melawannya, para ketua itu tetap tak akan memiliki kesempatan untuk menang. Orang tersebut adalah mantan atlet MMA pemegang gelar juara dunia bernama Doyun. Tepat di saat yang sama, tiba-tiba Anjang dan Bisul dipaksa Soyong untuk ikut bermain bola menggantikan salah satu anggotanya yang cedera. Sebagai anak baru di penjara itu, meski takut serta gugup, Bisul terpaksa menuruti perintah Soyong. Dan tak lama kemudian sebuah tragedi yang merubah hidupnya ke depan seakan seperti di neraka terjadi ketika Bisul yang berniat menendang bola, yang mana posisi bola tersebut berada tepat di bawah selangkangan Jojon. Akibat terlalu gugup, ia tak sengaja malah menendang kantang-kantang pria itu. Jojon hampir pingsan menahan sensasi menakjubkan pada kantang-kantangnya. Bisul pun sangat ketakutan karena ia kembali terbayang perbuatan Dacan semasa dulu kepadanya tatkala ia diseret menuju suatu tempat oleh Jojon dan anak buahnya. Di saat keselamatannya sedang benar-benar terancam, Bisul melihat sedikit kesempatan untuk lolos dari siksaan Jojon dengan memohon bantuan Doyun yang kebetulan lewat di sana. Merasa kasihan, Doyun pun kemudian dengan baik-baik meminta Jojon dan anak buahnya melepaskan Bisul. Namun Jojon yang sebenarnya sudah sangat-sangat tahu siapa Doyun dan bagaimana kualitasnya, tetap saja memberanikan dirinya untuk membentak dan menghina Doyun. Bahkan ia memaksakan keberuntungannya dengan menyerang pria itu. Luai shibaloma. Esok harinya Bisul diberitahu jika ada seseorang yang ingin menemuinya. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Bisul melihat sosok yang berada di balik kaca adalah Dacan yang matanya telah buta sebelah oleh Bisul. Dacan mengatakan jika ia telah berhenti sekolah dan hanya fokus menunggu Bisul keluar penjara dan kelak ia berjanji akan membuat Bisul merasakan hidup seperti di neraka. Bahkan meskipun Bisul menangis memohon dan meminta maaf, Dacan hanya tersenyum kemudian pergi dari sana. Sekarang lengkap sudah penderitaan Bisul, hancur sudah hidupnya. Mulai dari saat sekolah dulu ia selalu dirundung oleh Dacan dan kini setelah masuk penjara pun kembali terancam oleh Jojon CS. Dan kalaupun nanti ia telah bebas di luar sana, Dacan juga sudah menunggunya untuk balas dendam. Ia sudah pasrah dan ingin mati saja. Sampai saat di mana secara tak sengaja ia melihat Doyun sedang berolahraga di sebuah lapangan. Di saat itulah Bisul kembali mendapat secerca harapan dengan meminta pertolongan Doyun untuk melatihnya agar kelak bisa menjadi seorang yang lebih kuat. Namun Doyun tak bersedia karena menganggap Bisul ingin berlatih hanya untuk balas dendam kepada si Jojon. Dan kelak Doyun khawatir jika Bisul akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, yaitu suka menindas yang lemah apabila telah jago silat. Penolakan Doyun tak membuat Bisul mundur. Ia tetap berusaha meyakinkan Doyun dengan mengatakan, "Aku memang miskin dan lemah hingga sepanjang hidup aku selalu ditindas oleh orang lain. Dan kini aku hanya ingin membela diri serta menolong orang-orang tertindas lainnya. Tidakkah engkau merasa iba, wahai saudara?" Akhirnya Doyun bersedia menerima Bisul menjadi muridnya dengan syarat Bisul harus bisa menyelesaikan lari keliling lapangan sebanyak 100 kali dalam waktu 40 menit saja. Dan tentu saja Bisul menerima tantangan tersebut karena bagaimanapun ia tak punya jalan lain selain berharap kepada Doyun. Baru 51 putaran Bisul telah sempoyongan. Namun disinilah ternyata letak kemampuannya. Ia tak mau menyerah meskipun Doyun yang khawatir terhadap fisik Bisul sudah menyuruhnya untuk berhenti.
Bisul pun sempat tumbang karena kehabisan tenaga, namun bayangan masa lalu tentang bagaimana ia selalu ditindas sampai-sampai ingin bunuh diri kembali hadir di benaknya, membuatnya bangkit tertatih-tatih. Keinginan yang sangat besar untuk lepas dari penindasan melampaui fisiknya yang lemah. Menyaksikan kekuatan tekad bisul, Doyun sempat terkejut dan mengatakannya seorang bocah bertekad gila. Keesokan harinya Doyun menemui kepala sipir meminta bantuan agar bisul dipindahkan untuk satu sel dengannya. Tentu saja dengan tujuan Doyun adalah untuk bisa melatih bisul lebih intens lagi. 드릴 말씀이 좀 있습니다. 시작. Doyun benar-benar dibuat jengkel dengan keadaan fisik bisul yang sangat lemah. Sejak saat itu ia memaksa bisul berlatih siang malam menghancurkan batasnya. 같이. Sementara di tempat lain, Dachan yang masih frustasi menunggu bisul keluar penjara. Malam itu ia berjalan bengong di tengah jalan mencari masalah. Dan secara kebetulan sebuah mobil yang dikendarai dua orang mafia terhalang oleh aksi nyeleneh Dachan sehingga membuat para mafia itu marah kepadanya. 깜짝이야. Beberapa saat kemudian, seorang bos mafia dengan karisma yang luar biasa keluar dari sebuah gedung dan ia tersenyum melihat dua orang anak buahnya dihajar habis-habisan oleh Dachan. Melihat potensi besar di dalam diri Dachan, bos mafia pun menawarkan bocah itu untuk bekerja dengannya. Namun dengan sombong, Dachan menolak tawaran tersebut sembari menghina si bos. Sadar jika mata sebelah kanan Dachan buta, lalu dengan emosi yang sangat stabil, bos itu memberikan Dachan pilihan, di mana jika dalam hitungan ketiga Dachan mampu menangkis atau menghindari parokannya, maka ia akan membiarkan Dachan pergi dari sana. Dan sudah jelas saja perkataan sang bos membuat Dachan murka karena diremehkan. Hanya sekali parok membuat Dachan bersimpuh di hadapan sang bos. Bos itu mengatakan Dachan akan jauh lebih hebat apabila belajar atau berguru kepadanya. Kembali kepada bisul, suatu hari ia menyaksikan temannya Anjang tengah disiksa oleh dua orang anak buah Jojon. Bisul pun tak tinggal diam dan mencoba untuk menghentikan mereka memukuli Anjang, namun kedua orang itu meremehkan bisul dan mengira jika ia masih seorang bocah cengeng yang lemah hingga tiba-tiba satu orang tersungkur setelah tinju bisul mendarat di dagunya dan satu lainnya menggigil ketakutan. Berita tersebut membuat Jojon demikian murka. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa bisul ke hadapannya sekarang juga, bagaimanapun caranya. Singkat cerita, setelah sebelumnya bisul dibujuk oleh dua orang anak buah Jojon yang beralasan jika mereka hanya ingin bicara sebentar dan juga karena telah diizinkan oleh gurunya Doyun, akhirnya bisul tiba di markas Jojon di mana di sana juga terlihat ada Soyong. Bisul yang percaya saja jika mereka hanya akan bicara baik-baik, terkejut ketika tiba-tiba diparok dan diserang oleh Jojon. 그건 정말 Akan tetapi hasil kerja keras selama latihan telah terlihat. Alangkah terkejutnya Jojon, ia dan semua orang termasuk Soyong sempat bengong tak percaya dengan kemampuan bisul yang sebelumnya begitu lemah, tapi sekarang telah berubah drastis. Bisul dengan lincah bisa menghindari setiap pukulan dan bahkan mampu mendaratkan beberapa parok di tubuh Jojon. Namun pukulan-pukulan itu masih belum terlalu kuat dan juga karena tubuh si Jojon ini memang badak sekali, hingga hal itu hanya membuat Jojon bertambah marah dan menghajar bisul sedemikian rupa yang mengakibatkan pria kecil itu tersungkur muntah darah. Akan tetapi disinilah bisul memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya, di mana ketika Jojon telah merasa menang, ia kembali bangkit meskipun sempoyongan.
Setelah itu, semua orang kembali dikejutkan ketika Jojon si tukang tindas kini hampir mati kena parok si culun. Beruntunglah bagi Jojon karena Doyon tiba-tiba datang menghentikan sang murid dan membawanya pergi dari sana. Sementara itu di tempat lain di luar penjara, Dachan tengah bersemangat menghajar secara brutal beberapa orang mafia musuh dari bosnya. Kini ia telah menjadi tangan kanan atau orang andalan bagi sang bos. Dan bukan hanya itu, kemampuan bertarungnya juga telah meningkat pesat semenjak berguru kepada sang bos itu. Scene berpindah kepada Bisul yang hari ini telah kembali berlatih bersama Doyon demi meningkatkan kemampuannya. Doyon mengajarkan beberapa teknik andalan dan Bisul melahap semuanya dengan cepat. Selang beberapa saat, Doyon berkata kepada Bisul jika latihan telah selesai karena ia telah memberikan semua yang bisa ia ajarkan kepada Bisul. Dan juga karena hari ini adalah hari di mana mereka akan berpisah dikarenakan Doyon akan dipindahkan ke penjara dewasa saat ini juga. Bisul cukup terkejut, ia merasa sedih untuk berpisah dengan sang guru. Namun sebelum pergi, Doyon berpesan kepada Bisul agar jangan pernah sekalipun berpikir untuk menyerah. Karena kekuatan Bisul yang paling ditakuti semua orang adalah ketika ia tak pernah mau menyerah. Setelah kepergian Doyon, Bisul juga harus kembali pindah ke kamar lamanya yang ditempati Anjang dan yang lainnya. Hal itu bertepatan dengan selesainya Jusung menjalani hukuman isolasi dan ia pun kembali ke kamar yang sama dengan Bisul. Di tengah jalan, Jusung bertemu dengan Jojon dan mengatakan bahwa ia telah mendengar kabar jika Jojon hampir mati di parok anak baru. Maksudnya adalah Bisul. Jojon malah memperingatkan Jusung agar berhati-hati karena anak baru yang dimaksud Jusung hari ini juga akan sekamar dengannya. Di tempat lain ketika akan menuju kamar lamanya, Bisul dihadang oleh Soyong. Pria itu mengajak Bisul untuk berduel 5 hari lagi. Awalnya Bisul menolak karena ia tak ingin berkelahi lagi, namun karena Soyong berjanji jika ia kalah maka ia akan menuruti semua permintaan Bisul, maka hal itu membuat Bisul menjadi tertarik dan ingin melakukan duel saat ini juga. Motivasinya adalah karena jika ia menang maka ia akan meminta Soyong untuk berhenti menindas anak-anak lain. Akan tetapi tiba-tiba teknik tendangan Soyong menyasar kepala Bisul hingga anak itu tersungkur. Soyong pun memperingatkan Bisul untuk kembali meningkatkan kemampuannya sebelum hari pertarungan. Beberapa saat kemudian Jusung dan yang lainnya dikejutkan dengan kedatangan Bisul di kamar itu. Jusung langsung menghadang Bisul dan bertanya apakah Bisul berniat mengambil posisinya sebagai ketua. Bisul menjawab dengan sopan jika ia sama sekali tak tertarik dengan jabatan itu. Jusung pun heran dengan sikap Bisul yang jauh berbeda dari rumor yang beredar yang mengatakan jika Bisul adalah anak baru yang terobsesi dengan perkelahian. 넌 왜 쌈박질에 미친 새끼라는 말을 듣고 있지? Singkat cerita, hari yang disepakati telah tiba. Setelah Bisul menanyakan komitmen Soyong dengan janjinya apabila ia kalah, pertarungan pun dimulai. Gerakan Soyong begitu lincah dan mengecoh. Bisul berusaha mengimbanginya, namun ia tak mampu melakukannya, malah Bisul semakin terdesak oleh serangan Soyong. Hingga pada akhirnya sebuah tendangan keras Soyong mendarat di pipi Bisul. Ketika Soyong dan semua orang mengira pertarungan telah berakhir, tiba-tiba lagi-lagi Bisul menunjukkan hal yang membuat semua orang kagum kepadanya, yaitu seberapapun dan bagaimanapun ia dihancurkan, namun ia akan tetap bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya Soyong menyerah ketika hampir mati dipiting oleh Bisul. Bertepatan dengan itu semua sipir datang dan menangkap mereka. Alhasil, Bisul pun merasakan bagaimana tidur di kamar isolasi. Namun meski demikian, di tempat itu Bisul tetap melakukan latihan sebisanya. Singkat cerita, hari ini adalah hari di mana Bisul telah selesai menjalani seluruh masa hukumannya di penjara. Ia sangat bahagia ketika akhirnya bisa kembali bebas dan tepat di saat Bisul berjalan meninggalkan penjara, ternyata Dachan telah menunggunya seperti yang dulu pernah ia katakan.
Bisul tak terkejut akan hal itu, namun sebelum berduel, ia sempat bertanya mengapa Dachan begitu membencinya. Dachan pun menjawab jika ia sama sekali tak membenci Bisul dan ia tak punya alasan mengapa ia harus benci kepadanya. Ia menjelaskan semua ini hanya obsesi dan kecanduan menindas Bisul. Kemudian adegan saling paruk pun terjadi. Keduanya saling memperlihatkan teknik bertarung masing-masing. Setelah beberapa saat, kelihatannya Dachan cukup mendominasi atas Bisul. Sepertinya masih ada jarak yang signifikan antara keduanya. Namun Bisul yang kewalan masih terus berjuang, akan tetapi perbedaan kemampuan itu tak bisa dipungkiri. Bisul harus terkapar muntah darah setelah diparuk Dachan bertubi-tubi. Akan tetapi seperti yang dikenal semua orang termasuk Doyon sang guru, jika kemampuan Bisul yang sebenarnya itu berada pada tekadnya, ketika siapapun yang berada di posisinya mungkin akan memilih untuk menyerah, hal itu tak akan berlaku bagi Bisul. Dengan wajah dipenuhi darah, ia kembali bangkit dan kali ini yang membuat Dachan kena mental adalah Bisul tak sedikit pun menghindari pukulan-pukulannya. Anak ini seakan tak merasakan sakit lagi. Hingga Bisul teringat satu teknik yang diajarkan Doyon kepadanya tentang rotasi sebuah parok yang tidak mematikan akan tetapi dapat membuat pendarahan pada korban. Dachan sangat syok dan kehilangan kontrol ketika area wajahnya mengeluarkan darah sehingga membuat pandangannya menjadi kabur. Dengan demikian, akhirnya Dachan tak sanggup lagi menerima parok dari Bisul. Kini ia pun harus menelan kekalahan yang sangat memalukan dari orang yang selama ini telah ditindasnya. 다 간다. Tamat.